Kisah Raja Iran hendak membunuh Nabi. Seusai perjanjian Hudaibiyah di sekitar tahun 628 Masehi, di mana tidak akan ada peperangan selama 10 tahun antara Nabi dan kaum kafir Quraisy, Nabi memanfaatkan kekosongan waktu tersebut dengan berdakwah kepada para pembesar kerajaan yang ada di dunia waktu itu. Nabi mengirimi surat para raja-raja dan mengajak mereka masuk Islam. Di antaranya melalui utusan dikirim ajakan masuk Islam kepada Raja Heraklius dari Romawi Timur, Raja Iran, Raja Mesir, dan Raja Abesinia atau Ethiopia. Di antara para raja tersebut umumnya menyambut dakwah Nabi dengan simpatik walaupun mereka tidak masuk Islam. Bahkan ada di antara mereka yang memberi Nabi hadiah. Namun ada di antara raja tersebut yang menyambut dakwah Nabi dengan kasar, yaitu dengan menyobek surat tersebut di hadapan utusan Nabi, bahkan mengancam Nabi dan akan membunuhnya. Perlakuan kasar tersebut dilakukan oleh Raja Kisra dari Iran, seperti ditulis Bahrum Rangkuti dalam bukunya Perang dan Diplomasi dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui utusan Abdullah bin Hudzaifah mengirim teks surat yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Surat ini ialah dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Kisra kepala Iran. Siapa saja yang menyerah diri kepada pimpinan yang sempurna dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan naik saksi bahwa Allah tunggal dan tidak ada sekutu dan kesamaannya, dan Muhammad ialah hamba dan Rasul-Nya. Salam atasnya. Hai Raja, di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ajak Tuhan masuk Islam karena saya telah diutus oleh Tuhan sebagai Rasul-Nya untuk seluruh bangsa manusia, hingga dapatlah saya sampaikan peringatan kepada semua orang dan saya sempurnakan pesan saya kepada seluruh bangsa manusia. Terimalah Islam dan lindungilah dirimu dari segala bencana. Kalau Tuhan tampik ajaran ini, maka semua dosa penjangkitan dari rakyatmu akan dipikulkan padamu. Abdullah bin Hudzaifah yang menyampaikan surat tersebut kepada Raja Iran duduk di samping raja. Kemudian seorang juru bahasa membacakan surat tersebut seraya diterjemahkan dan menjelaskan isinya. Mendengar isi surat tersebut, Raja Kisra sangat murka. Di hadapan utusan Nabi dirobek dan dikoyak-koyak surat itu, utusan pun diusir pulang. Ketika Abdullah menyampaikan sikap Raja Kisra terhadap surat Nabi, Rasul menjelaskan, apa yang telah dilakukan oleh Kisra kepada surat kita, demikianlah Tuhan akan memperlakukan kerajaannya. Dikabarkan bahwa sikap Raja Kisra yang kasar terhadap Islam diduga karena provokasi orang Yahudi yang disebutkan banyak menduduki posisi di kerajaan dan memanasi keadaan untuk memusuhi Islam. Dengan peristiwa tersebut, Kisra bahkan bertindak lebih jauh. Dia ingin menangkap Nabi Muhammad SAW dan membawanya ke Iran. Melalui gubernurnya di Yaman yang bernama Badan, diminta 2 orang utusan untuk menangkap Nabi Muhammad SAW. Badan, gubernur Yaman itu, mengirim seorang kepala tentara dengan beberapa orang pengawal menemui Rasul. Mulanya mereka bermaksud mencari Nabi di Mekah. Namun sesampainya dia di Taif, mereka dapat informasi bahwa Nabi tinggal di Madinah, bukan di Mekah. Mereka pun menuju ke sana. Utusan Badan ini juga membawa sepucuk surat ditujukan kepada Rasul. Insya Allah bahwa sesampainya surat tersebut,
Nabi hendaklah menyerahkan diri dan ikut dibawa oleh orang tua utusan tersebut untuk berangkat dan dihadapkan ke Raja Iran. Kalau Nabi menolak, maka Nabi akan dibinasakan dan rakyat serta umatnya akan dihancurkan. Utusan Yaman tersebut mendesak agar beliau mau dibawa ke Iran. Setelah Nabi bertemu dengan utusan tersebut, Nabi menyatakan supaya mereka sebaiknya besok datang kembali. Pada malam harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan bahwa sikap Kisra telah melampaui batas. Pada waktu itu turunlah wahyu kepada Nabi yang menjelaskan, kami telah utus putranya sendiri melawan kepadanya, dan putranya ini akan membunuh dia pada tanggal 10 Jumadil Awal tahun ini. Maka wahyu melukiskan bahwa putra Kisra telah membunuh ayahnya pada malam itu juga. Pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kedua utusan Yaman tersebut apa yang telah diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Lalu Nabi Muhammad membuat surat yang ditujukan kepada gubernur Yaman bahwa Kisra telah terbunuh pada malam hari tersebut. Badan menyatakan, kalau orang ini benar seorang nabi, tentu apa yang dikatakannya benar. Tak lama berselang datanglah sebuah kapal yang berlabuh di Yaman. Kapal itu membawa surat dari Raja Persia kepada gubernur Yaman yang isinya sebagai berikut. Dari Kisra Seroes kepada badan gubernur Yaman, saya telah membunuh ayah saya. Oleh karena permintaannya sudah menjadi korup dan bersifat aniaya. Dia telah membunuh kaum bangsawan dan memperlakukan rakyatmu dengan kejam. Segera sesudah kamu terima surat ini, kumpulkanlah semua para opsir dan minta kepada mereka menyatakan setianya kepada saya. Mengenai perintah ayah saya untuk menangkap nabi orang Arab itu, bahkan anggap perintah ibu sebagai hal yang sudah dibatalkan. Gubernur badan yang takjub dengan kebenaran-kebenaran nabi tersebut, lalu masuk Islam dan mengajak kawan-kawannya.